Berjumpa kembali dengan channel Klavos Sukacita. Saya akan memberikan firman Tuhan hari ini untuk mengawali seluruh aktivitas, rutinitas, dan tanggung jawab kita di hari yang baru. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami bersyukur atas anugerah, penyertaan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan bagi kami di hari ini. Dan sebelum kami mengawali semua aktivitas, rutinitas, pekerjaan, serta pelayanan kami akan ada dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menyingkapkan firman-Mu bagi kami, sehingga ketika kami baca, dengar, dan renungkan firman-Mu itu tersingkap bagi kami untuk menuntun, membimbing, mengarahkan, dan melengkapi kami di dalam menjalani segenap kehidupan dan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18 dengan tema pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebab apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan firman Tuhan di hari ini, saya memberikan tema untuk kita dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 18 adalah tunjukkan buahmu. Tunjukkan buahmu. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati, saat seseorang mengirim lamaran pekerjaan, biasanya akan ditanya soal pengalaman kerja dan surat rekomendasi dari tempat kerja lama atau dari pihak-pihak terpercaya
diminta semuanya tujuannya adalah untuk menilai kemampuan, wawasan, sifat, dan prestasi dari si pelamar kerja tersebut. Rasul Paulus menyatakan bahwa tidak ada surat pujian yang diterbitkan baginya. Namun, bukan berarti Paulus sama sekali tidak berkarya dalam pelayanannya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kehadiran jemaat Korintus adalah bukti dan buah dari pemberitaan Injil yang telah dilakukan oleh Paulus. Paulus diragukan oleh sebagian orang karena tidak pernah menjadi murid Yesus secara langsung. Namun, ia telah bekerja keras mengabarkan Injil hingga menghasilkan banyak jemaat. Hal itu menjadi bukti bagi orang-orang yang meragukan status kerasulannya. Pemirsa channel Klavo Sukacita, Paulus tidak sibuk meminta pernyataan dari orang-orang terpandang, tetapi cukup dengan terus berkarya. Maka dengan sendirinya hasil karyanya menjadi buah yang membuktikan statusnya sebagai seorang rasul. Hal ini yang lebih indah, dan Paulus mengakui bahwa semua itu bisa terjadi karena kuasa Tuhan dan bukan karena kekuatannya sendiri. Pemirsa channel Klavo Sukacita, mungkin saja orang lain memandang kita rendah karena kita bukan dari keluarga yang terpandang, mungkin dari keluarga yang kaya, mungkin bukan pula dari keluarga yang memiliki status sosial yang baik atau yang tinggi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita tidak perlu merasa kecil hati atau marah atau merasa malu, apalagi rendah diri. Hal itu tidak perlu untuk harus terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak perlu juga mencari pembuktian melalui komentar orang-orang, sebab satu-satunya pembuktian yang kita butuhkan berasal dari Tuhan. Inilah yang membuat pelayanan kita bercahaya di depan mata orang-orang dan menampilkan kemuliaan Tuhan. Satu hal yang penting yang perlu dilakukan adalah tetap berkarya. Pada akhirnya, banyak orang akan melihat kualitas sesungguhnya dari buah yang kita hasilkan. Tanpa dibuat pusing oleh komentar orang lain, kita sebaliknya bertekun dalam pelayanan yang Allah percayakan agar pengabdian kita berbuah kebaikan bagi banyak orang, dan diri kita pun kemudian disibukkan Tuhan untuk mengasihi Tuhan, untuk berkarya baginya, dan untuk melayani Tuhan. Mari kita menunjukkan kualitas hidup kita yang sesungguhnya lewat apa yang kita buat dalam hidup ini. Dan dengan demikian, mungkin sebagian orang membutuhkan pengakuan daripada orang lain, tetapi percaya bahwa jika mendapat pengakuan orang lain, sering kita besar kepala, menjadi sombong, dan menjadi tinggi hati. Tetapi jika kita mendapat pengakuan Allah, maka pastinya kita akan mengalami di dalam setiap perjalanan kehidupan kita kekuatan demi kekuatan, hikmat, dan penjagaan serta penyertaannya tak pernah putus dalam setiap kerja, karya, dan tanggung jawab kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini yang telah kami baca, dengar, dan renungkan. Biarlah kuasa dan Roh-Mu terus memimpin, menuntun kami menjalani segenap kehidupan, kerja, dan karya kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya bahwa di sepanjang hari ini melalui penjagaan, penyertaan, dan hikmat Tuhan, maka kami terus menunjukkan buah-buah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.